your fam, that's what they call me. I promise that you never be lonely. Hai teman-teman, saya Yoda Ray Anggawa. Hari ini saya kedatangan teman ya, tamu dari kampus saya dulu, Universitas Pajajaran ya. Di channel Inspirasi Kebaikan Start Your Journey 369 ya. Nah, tamu saya ini agak istimewa ya. Pendidikannya tinggi, akademisi, baik di dalam maupun di luar negeri. Namanya Dr. Ahmad Jaka Santos Adiwijaya SHLLM ya. Nah, jabatannya banyak ya, jabatannya banyak karena akademisi di BUMN, di pemerintahan, pernah di Seknek juga ya, di kampus juga ngelola kampus Juanda ya, Juanda Bogor. Terus S1-nya di Pajajaran, S2-nya di luar negeri di Sydney ya kalau nggak salah. Ya. S3-nya di Pajajaran lagi. Nah, saya kenal Kang Jaka ini, kakaknya juga dosen dulu, dosen di Pajajaran juga ya. Ya. Udah Om. Masih ya, udah profesor kali ya. Belum, beliau nggak minat mengurus katanya. Nggak tahu kenapa nggak minat mengurus profesor. Meskipun mungkin sudah eligible. Oke, Kang Jaka ini yang saya kenal ini ramah banget ya, mindfulness banget dari kampus dulu sama ya. Terakhir kita ketemu 2 tahun yang lalu, kita ngopi-ngopi di Jalan Sabang kalau nggak salah di Medan. Betul. Ya, 2 tahun yang lalu sebelum saya sempat mutasi ke Medan itu. Ciri khasnya Kang Jaka ini sampai hari ini nggak berubah, sudah tinggi posisinya, masih ground to earth ya, masih senyum, siapa saja nyapa, sukalah saya sama temen ini gitulah, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita sedang bahas ini Kang Jaka, jadi saya minta Kang Jaka mungkin bantu ya. Jadi ini kan pernah mungkin Kang Jaka sudah biasa dengar mindfulness ya, pernah dengar kesadaran murni, energi, vibrasi, frekuensi. Nah, ini kita di satu sisi kan sekarang peradaban kita ini begini adanya ya, di mana kebencian mudah sekali dikobarkan ya. Terus kondisi seperti ini, pandemi pula. Jadi gimana Kang Jaka melihatnya sisi-sisi soal seperti ini Kang Jaka? Mangga. Oke, terima kasih Kang Re. Sebelumnya saya mau nyapa dulu semua rekan-rekan yang nanti menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, memang kalau kita lihat fenomena belakangan ini dunia ya, mungkin bukan Indonesia saja Kang Re ya. Dunia itu semakin terlihat lebih ekspresif dalam berbagai hal sebetulnya. Ekspresif itu termasuk mengekspresikan kemarahan gitu ya, ataupun perseteruan antar golongan atau antar pihak ya yang ada di dunia. Kalau saya melihatnya salah satu penyebab utama mungkin saking terbukanya media, informasi yang bisa diakses semua orang, sehingga orang itu bisa dengan mudah mengetahui atau mendapatkan informasi apapun, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan gitu ya. Nah, sementara kita mengetahui dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa saja kita adalah orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari mengalami banyak kesulitan hidup. Ya, tapi dulu kalau orang mengalami kesulitan hidup itu dia tidak mendapat tekanan tambahan dengan adanya berita-berita atau informasi yang menambah kegelisahan mereka gitu ya, atau kegelisahan kita. Jadi mungkin perbedaan utamanya saya lihat itu, sehingga orang dengan mudah bereaksi dan karena interaksi itu terasa dekat dengan adanya sosial media, reaksi itu jadi sifatnya personal rata-rata ya. Bahkan hubungan dengan seorang pejabat negara dengan masyarakat saja bisa seperti hubungan personal. Kalau kita lihat Facebook misalnya ya, atau media sosial lah, platform apapun, Instagram, Twitter, ketika orang mengomentari perilaku pejabat,
Dan sebaliknya ya, sesama pejabat daerah dengan pusat misalnya gitu ya, atau pejabat satu negara dengan negara lain gitu ya, itu bisa saling menyahut atau saling berkomunikasi baik yang positif maupun ekskalasi negatif misalnya gitu. Nah itu yang saya lihat kelihatannya dunia ini makin ramai. Nah, artinya kita yang memang tadi seperti Kang Rey sebutkan, yang punya kesadaran murni yang baik gitu ya, kita harus bisa memilah, memisahkan mana yang betul-betul menjadi persoalan yang bersifat personal, general atau lingkungan, lalu mana yang sifatnya important atau penting, urgent atau mendesak harus diselesaikan, harus disikapi, atau yang sifatnya memang itu natural, biasa saja, yang ada persoalan yang kita sikapi ya untuk menjadi pembelajaran saja misalnya. Kita tidak perlu ikut campur. Tapi kadang-kadang kan tangan ini suka gatel, ya, mengomentari gitu ya. Nah itu memang saya lihat sih itu ya. Artinya kita perlu mungkin kalau kita ngelihat ke kurikulum pendidikan, apakah pendidikan kita itu kurikulumnya memasukkan bagaimana menyikapi perubahan kehidupan yang seperti itu? Saya lihat sih belum, ya. Kita nggak dididik, kita tidak dididik bagaimana bersikap di sosial media. Betul. Seolah-olah itu sesuatu kehidupan berbeda, itu kan dunia maya. Ngapain diurusi oleh sekolahan, seolah-olah kan seperti itu ya. Betul. Tapi saya pikir sebetulnya kita perlu ya melakukan itu, karena tidak semua orang bisa dengan bijak bersikap di dunia nyata dengan di dunia maya itu dengan standar etika dan tata krama pergaulan yang sebetulnya sama. Kita kan kadang ada ya, mungkin Kang Rey juga suka melihat teman-teman kita atau orang yang kita kenal di dunia nyatanya orangnya santun, baik, gitu ya, sopan. Tapi ketika lihat akun dunia medsosnya, wah sepertinya marah-marah, mengkritik atau misalnya menghujat orang, menghujat pejabat atau menghujat selebriti atau siapapun lah, gitu ya. Tapi kalau ketemu, orangnya sih biasa-biasa aja. Mungkin dia bilang kan di dunia medsos misalnya begitu. Nah, ini sebetulnya suatu kondisi yang pertama kita permisif menganggap itu sesuatu yang biasa, medsos kan bahan bercandaan. Atau kita mengekspresikan di dunia medsos itu sesuatu yang berbeda. Tapi ketika sudah lahir Undang-Undang ITE itu menjadi berbeda kan gitu. Ada hal-hal di dunia medsos yang tadinya kita pikir seenak kita bisa kita lakukan, ternyata tidak. Mulai banyak orang sekarang terkena masalah dijerat dengan Undang-Undang ITE misalnya gitu ya. Itu yang saya lihat tadi, bahwa kebijakan masyarakat atau anggota masyarakat untuk bersikap di dunia nyata dan bersikap di dunia media sosial itu yang belum secara terstruktur disadari bahwa ini harus diedukasi yang sama. Harus ada bekal edukasi yang sama. Kebetulan saya pengajar gitu ya, suka mengajarkan, jadi saya juga memperhatikan perilaku anak didik, terutama mahasiswa S1 yang fresh graduate dari SMA gitu ya. Mereka kan masih sedang muda, sedang masa muda, sedang masa pencarian identitas diri segala macam. Ya kalau kita tidak ikut memberikan bimbingan sebagai yang lebih tua, mungkin mereka bisa kebablasan. Kasihan juga sebetulnya, karena bukan salah mereka ya. Dunia cepat berubah, informasi banyak masuk ke benak mereka, tapi filternya kita nggak rubah. Ya, filter ibarat filter oli itu, biasa oli dengan SAE 20 atau SAE 40 yang lebih kental, misalnya gitu-gitu ya teknisnya, nggak dirubah ya, artinya kotorannya tidak tersaring banyak gitu ya. Nah itu yang saya lihat. Jadi filter yang biasanya standar di dunia nyata harus juga kita terapkan mendidik anak-anak muda ini, bahkan bukan hanya anak muda, sebenarnya masyarakat, karena perubahan ini sangat dinamis dan cepat melanda semua orang. Kita yang dulu nggak terdidik juga dengan dunia medsos, ya agak gagap juga kan menyikapi. Banyak juga teman-teman kita yang sudah dewasa bahkan sudah berumur ya saling caci di medsos gitu ya. Mereka berpikir itu kayak obrolan di warung kopi biasa gitu, padahal yang menyaksikan orang banyak kan gitu. Itu kan beda sekali ya gitu ya.
Kesadaran itu yang saya pikir kurang, gitu. Karena orang mindsetnya tuh di setting berbeda ketika dia berada di dunia nyata dengan ketika dia berada di depan HP atau komputer atau laptop atau gadget. Gitu. Jadi yang satu otaknya digunakan karena terhubung dengan mata, mulut secara langsung, yang satu ada peran jempol yang nggak diperhitungkan. Jempolnya duluan main gitu kan. Nah itu yang saya pikir kalau saya lihat itu kan kenapa bukan orang berubah menjadi pemarah segala macam, mereka lupa saja men-setting atau mengkalibrasi. Karena dalam kehidupan ini kita punya sekali banyak social setting ya. Kita harus men-setting bagaimana bergaul di setiap tatanan. Di dalam dunia nyata aja. Kalau kita ngobrol sama teman-teman kita yang tukang nongkrong di pojok jalan, dengan ngobrol dengan teman-teman kita yang berada di ruang ber-AC dan berdasi, berjas, pasti kita menggunakan bahasa yang berbeda. Betul. Ya, yang menyesuaikan. Bukan mereka karena berbeda strata atau apa, tapi emang lingkungannya juga kayaknya nggak asik deh kalau ngomong dengan orang berdasi dengan jas, terus ya kaki diangkat gitu segala macam. Kayaknya kurang bagus dianggapnya. Tapi kalau di nongkrong di pinggir di pojokan gitu atau di warung-warung atau di tempat kumpul lah yang biasa kita lakukan dulu waktu muda, biasa-biasa saja ya. Di bangku yang kakinya diangkat, yang satu duduk di bawah, satu duduk di atas, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau di ruang ber-AC, perkantoran, apalagi instansi pemerintah misalnya, masa ada yang duduk di meja, ada yang kakinya diangkat di sofa, kan kayaknya nggak bagus gitu. Nah, jadi ini tata krama atau etika pergaulan pun saya rasa tetap harus diajarkan secara intens dan menjadi bagian, kalau dulu pelajaran budi pekerti ya, zaman kita SD itu, zaman kemudian berubah jadi pelajaran-pelajaran civic dan lain-lain. Kayaknya gitu, Kang Rey, kalau dari saya sih. Kang Jaka, ini saya mengutip ahli main teknologi ya, doktornya dua kali ini, Adi W. Gunawan ya, ahli main teknologi di Indonesia ya. Ini termasuk langka ilmunya ini. Beliau bilang sistem kita itu dipecah berbagai bidang gitu ya. Ada sisi belief sistem spiritual, belief sistem finansial, belief sistem bisnis dan karir, materi, pengembangan diri, relasi, sampai ke liburan gitu ya. Gitu ya. Itu misalnya begini, Kang Jaka, ini saya buat teman-teman pemirsa acara ini minta tolong ikutin acara ini sampai tuntas biar dapat insight-nya, biar nggak salah paham ya, something barangkali. Jadi ingetin ini, saya mau nanya sisi keluarga, nanti mungkin saya nanya sisi teman-teman kita di kampus yang saya lihat anak FH 87 itu luar biasa ya aktivitasnya. Nah, saya mau nanya sisi keluarga dulu mungkin ke Kang Jaka. Kang Jaka setuju nggak mengajarkan agama ke anak-anak tentu baik, tapi mengajarkan cinta kasih, compassion, itu lebih baik lagi. Ingat, cinta kasih ada di mana? Di semua agama, tapi cinta kasih tidak membedakan agama. Statement compassion seperti ini, Kang Jaka setuju nggak? Oke, saya termasuk orang yang berpendapat bahwa agama itu kan masalah keyakinan ya. Nah, keyakinan itu seringkali menjadi masalah ketika diperbandingkan sebetulnya. Misalnya gini, setiap orang boleh mengatakan agamanya baik. Tapi yang berbahaya itu kalau mengatakan agamanya paling baik. Karena artinya dia paling berarti kan dibandingkan dengan siapa? Dengan agama orang lain gitu kan. Pasti akan menimbulkan pertentangan. Jadi bahwa menyatakan semua agama baik itu konteksnya bagi saya adalah ya memang semua agama itu bagi pemeluknya pasti yang baik gitu ya. Cuma kita sebagai pemeluk agama kita harus membatasi diri meskipun kita punya keyakinan agama kita itu benar gitu misalnya. Ya sudah, itu agama kita. Kita anut sebaik-baiknya bagaimana menurut ajaran agama kita. Tapi jangan kita mengatakan sama orang lain agama saya paling benar. Pasti dia akan bilang, kata siapa? Kan gitu kan. Dia bilang agama saya paling benar ya. Paling atau kata komparasi atau perbandingan itu yang sering menyebabkan gesekan sebetulnya.
Kalau orang semua berpikir ke dalam, ya berpikir ke dalam dulu, pertama agama saya baik, saya berkeyakinan, berarti saya pelajari semuanya, saya harus jalankan sesuai keyakinan saya. Baru ketika keluar, dia mempunyai ukuran tadi. Kalau saya menjalankan agama saya sini, bagian mana yang membuat orang akan berbeda pendapat dan bagaimana saya harus menyikapinya. Dan itu yang harus dipikirkan. Jadi bukan pokoknya saya benar. Pokoknya saya yang benar. Ya kalau gitu kita dimanapun kita hidup pasti kita akan konflik, gitu kan. Makanya ada orang yang punya keyakinan agama, tapi dia tidak mau konflik, meskipun dia sangat meyakini agamanya benar, ya dia tinggal di tempat yang terpencil, menyucikan diri, dia tidak mau. Istilahnya kalau di Islam itu kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ya dia lebih kuat langsung. Pokoknya saya meyakini Tuhan saya benar, saya ya udah saya hubungannya sama Tuhan aja. Kalau hablum minannasnya dia kurangi karena apa? Takut banyak bersinggungan gitu. Jadi dia mencegah dirinya bersinggungan dengan orang lain karena dia merasa dirinya paling benar. Itu sebetulnya salah satu cara untuk menahan diri tidak berkonflik. Gitu ya. Nah, perbedaannya kalau di Indonesia bagaimana? Indonesia ini kan masyarakatnya sangat banyak. Ya, mungkin kita 260 juta lebih sekarang. Lalu agamanya berbeda-beda. Bahkan yang sesama agama saja bisa berbeda aliran, kan gitu ya. Betul. Itu saja bisa berantem, gitu ya. Itu saja bisa berantem. Kayak di kampus dulu lah, ya. Beda fakultas, kalau lagi kelas meeting atau olahraga, nah itu bisa berantem tuh gara-gara beda fakultas. Tapi satu fakultas kalau beda angkatan bisa berantem juga, kan gitu. Nah, betul. Itu natural sih sebetulnya sifatnya. Kuncinya memang bagaimana kita menahan diri, mencegah ego ya, ego kita untuk menguasai diri kita, gitu ya. Jadi kalau kebaikan yang saya lihat itu kan bagaimana sebaik-baiknya kita bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Nah kalau kira-kira bermanfaat, tentunya kita menghindari pertempuran atau pertengkaran dengan orang lain. Itulah yang kita menjaga. Jadi dari sisi statement tadi saya sih setuju saja, Kang Rey. Betul gitu ya. Cuma konteks saya tadi adalah gitu bahwa sebagai agama kita memang harus meyakini agama kita baik. Orang juga meyakini agamanya baik. Jadi ya cinta kasih itu kan core ya dari agama. Orang harus mengajarkan cinta kasih itu. Kalau agama itu kan lebih kepada tambahannya berupa rules, batasan rulesnya apa. Cinta kasih itu kan core-nya. Jadi cinta kasih ini kan harus ada norma-norma yang membatasinya. Norma ini yang sering berbeda ketika kitabnya lain. Ya, gitu kan. Cara mempelajarinya maupun cara memahaminya. Itu yang sering membuat orang kadang bersinggungan dengan cara. Bukan cinta kasihnya sendiri, tapi cara mencintai, cara menerjemahkan cinta kasih itu yang orang sering berbeda. Sebetulnya tidak ada masalah berbeda itu. Yang jadi masalah ketika dipertentangkan. Padahal tidak perlu. Nah, itulah yang saya lihat. Dan tapi ini kalau saya termasuk orang yang percaya peran setan dalam menggoda manusia ya. Jadi kita bertengkar, kita selalu merasa diri paling benar, lalu ingin mencela orang lain, itu godaan setan juga sebetulnya. Makanya kita harus sadar benar tuh. Sadar benar kalau kita tiba-tiba kepengen, gue yang paling hebat nih, itu hati-hati. Jangan-jangan perasaan itu bukan perasaan kita yang baik, tapi setan udah mulai membisikkan, ayo supaya kamu berantem. Kalau kamu berantem, kamu nggak produktif. Kalau kamu nggak produktif, kamu mengurangi cara kamu berbuat kebaikan atau membuat pahala. Sehingga ya timbangan pahalanya turun. Nantinya ujungnya kalau yang percaya kehidupan setelah kematian, tentunya dia akan menyadari, ternyata bekal saya di surga berkurang. Karena saya lebih banyak berantem daripada berbuat baik. Meskipun alasan berantemnya tadinya membela kepentingan keyakinan kita masing-masing. Padahal nggak ada yang nyuruh gitu kan. Itu Kang Rey. Ya, itu dari sisi keluarga ya. Barangkali ini sekarang kita balik ke alumnus 87 FH 87 deh teman-teman kita ya. Itu kan berbagai ras, berbagai suku, saya lihat mindfulness banget gitu ya. Beberapa kali walaupun saya nggak terlalu aktif di situ, teman-teman itu proaktif. Jika ada teman yang kesulitan, kumpulkan dana ya, koordinasinya baik. Saya lihat ada macam-macam deh. Mungkin Kang Jaka bisa cerita sedikit, siapa tahu ini menjadi legasi, bisa di forward-kan ke adik-adik kita, anak-anak kita, anak-anak generasi kita ke depan, biar karakter
building berkesatuan Republik Indonesia ini tambah subur, kira-kira seperti itu. Ya, ya kalau kita lihat teman-teman kita ini kan memang kebetulan kita terbentuk dari situasi dulu pernah mengalami masa orientasi pengenalan kampus yang cukup berkesan ya, sebetulnya itu yang saya lihat kenapa kita terlihat sangat kompak gitu ya. Kita punya kesan yang mendalam waktu masa orientasi itu, kita sampai ke Gunung Malabar ya kalau nggak salah ya. Kita camping di sana, mengalami naik turun gunung ya, susah senang bareng, bahkan ada yang kesurupan dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang saya pikir iya, jadi awalnya itu kita lihat angkatan kita itu awalnya mempunyai kesan bersama yang baik, lalu sama-sama bergandeng tangan, sehingga kemudian dalam pergaulan sehari-hari juga terlihat kita terus-menerus saling membina hubungan sampai setelah kuliah selesai. Dan itu diinisiasi oleh beberapa teman yang memang kelompok-kelompok awalnya ya, kelompok-kelompok bermain, kelompok belajar, kelompok hura-hura maupun kelompok yang pengajian misalnya. Tapi ketika bicara dikoneksikan dalam suatu platform media sosial, kita mulai menyadari usia bertambah, pasti orang ingin berbuat yang terbaik gitu ya. Lalu itu diarahkan menjadi suatu apa yang bisa kita lakukan. Pertama untuk kampus ya awalnya kan. Kita banyak memikirkan untuk kampus ketika teman-teman yang juga sudah pada sukses, punya kelebihan. Ayo kita kumpulkan dana, kita concern ke kampus. Tapi setelah makin usia tambah, ada saja yang udah mulai sakit, mulai ini. Nah itu jadi perubahan bentuk saja kalau saya lihat sih, kebaikan itu memang bisa berubah-ubah bentuk perwujudannya, tapi dasarnya adalah bagaimana kebaikan itu sendiri kita pupuk, kita tumbuhkan, kita pelihara terus ada, sehingga manfaatnya ibarat dia menjadi pohon kelapa. Yang mau kita pakai apa? Mau air kelapanya, mau sabutnya, mau daunnya, terserah. Jadi kebaikannya itu bisa di dalam bentuk lain. Tapi yang kita pupuk itu adalah kebaikannya. Dan itu sangat bagus ya. Walaupun ya kita ada sesama teman yang namanya gesekan sih ada saja gitu ya. Tapi semua tidak membuat itu mengurangi makna pertemanan yang saya lihat sampai sekarang sangat baik gitu ya di antara teman-teman kita. Saya pikir itu Kang Rey, jadi ada kebaikan yang dipupuk berpuluh tahun, pohonnya jadi, nah karena jadi pohon dia manfaatnya bisa macam-macam. Bisa ke kampus, bisa membantu teman seangkatan, bisa membantu adik-adik angkatan misalnya ya, dengan kegiatan-kegiatan, bahkan organisasi, kayak kita kasarnya gitu, kita mewakafkan teman kita untuk menjadi pimpinan organisasi. Ya, yang bantu dukung, ada yang mau pimpinan organisasi di sini kita bantu dan kita dukung terus. Dan itu setiap periode berbeda-beda wujudnya. Dan itu tapi intinya tetap sama, itu kebaikan yang sudah jadi sebuah pohon, manfaatnya bisa banyak hal. Cuma jangan sampai dimanfaatkan misalnya, nanti bisa jadi partai politik atau enggak, terlalu jauh sih. Tapi itu suatu kekuatan. Kebaikan itu kan sebetulnya energi yang energi kehidupan yang diperlukan ya. Kalau di dalam gelap dia untuk menerangi ya kan, di dalam perjalanan yang banyak rintangan dia menjadi penunjuk jalan dan lain-lain sebagainya. Saya pikir itu Kang Rey. Oke, terakhir ini karena durasi ya, jadi ini ada satu hal yang menarik ini soal karakter building ya Kang Jaka. Jadi Ketua PAN itu kan Pak Zulkifli Hasan ya. Itu kan mertuanya Bapak Amin Rais gitu ya. Kemarin ditanya pada satu kesempatan apa pendapat Pak Zulkifli sebagai Ketua PAN soal koalisi pemilu 2024 Partai Islam gitu ya. Pendapatnya Pak Zulkifli Hasan surprise juga, saya baru pertama kali dengar. Jadi beliau bilang zamannya sudah beda, jadi platformnya bernegara sudah beda. Kita nggak bicara begitu lagi, kita bicara negara kesatuan. Kita bukan bicara polar A, polar B. Jadi ini menurut saya menarik. Nah,
Kang Jaka kan levelnya sudah nasional nih ya, BUMN nasional, saya lihat di kelas level nasional deh. Apa pendapat Kang Jaka buat adik-adik kita soal mindfulness, soal kesadaran murni, balik lagi kita bisa bernegara, walaupun kita bisa berbeda-beda, tapi kita bisa bersatu, kira-kira seperti itu. Kalau saya sih pesan ke generasi yang muda, kehidupan bernegara itu pasti diwadahi dalam suatu konsep negara itu apa. Nah, artinya konsep itu di mana? Di konstitusi. Nah, masalahnya orang kita ini banyak yang nggak paham konstitusinya Republik Indonesia itu. Nah, bukan karena saya orang hukum, karena menurut saya konstitusi itu harus dipahami orang Indonesia siapapun dia. Dalam konteks kehidupan bernegara. Sama dengan kalau saya beragama Islam, ya saya harus paham Al-Quran dan hadisnya, misal gitu kan. Apa? Sebagai orang Islam, orang Kristen harus paham Injil misalnya. Dan selanjutnya seperti itu. Jadi itu konsep kehidupan. Nah, ketika bicara kehidupan bersosial bernegara yang di dalamnya ada berpolitik, ya simple sih. Kuasai aja dulu yang namanya konstitusinya. Karena banyak orang kita ngomong tapi nggak paham konstitusi. Contoh pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar ya. Itu kan konsep dasarnya equality before the law. Ya, setiap warga negara berhak dan bersamaan kedudukannya di muka hukum. Tapi itu koma. Kang, gitu kan, koma. Orang Indonesia itu kalau nggak baca lengkap bahaya. Kenapa? Di habis koma itu ada dan wajib. Nah, ada. Jadi habis haknya sama dan kedudukannya di muka hukum. Ada koma, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Nah, artinya apa? Jadi kita punya hak, iya, tapi kita juga wajib mematuhi hukum yang ada. Nah, satu, kalau kita paham konsep bernegara itu tadi seperti disebutkan Pak Zulkifli Hasan, itu beliau benar. Nah, politik itu kan dinamis, sesuai zaman. Tapi tadi koridornya itu ya konstitusi. Kalau keluar koridor baru kita priwit kan gitu. Tapi kalau di dalam koridor ya biasa-biasa aja. Makanya jangan baper. Oh, milih si A, milih si B. Terus kasarnya apa ya, dulu tuh dibilang pokoknya nih perang bubat lah gitu ya antara A sama B. Padahal A sama B-nya terus gabung. Yang di bawahnya udah benjol-benjol, udah berdarah-darah atau berkelahi lah. Ini yang harus kita ajarkan kepada rakyat, bahwa pesta demokrasi itu adalah satu hari. Nyoblosnya aja beda. Setelah itu ya kita harus balik lagi. Kita sama-sama bangun Indonesia gitu. Peran kamu apa, peran saya apa. Udah kembali ke peran masing-masing. Yang pedagang ya dagang yang jujur gitu ya. Guru yang ngajar yang baik gitu ya. Polisi ya sebagai penegak keamanan yang benar. Tentara yang menjaga pertahanan negara. ASN atau aparatur sipil negara ya menjadi birokrat yang berintegritas, melayani. Rakyat lainnya ya patuhi aja aturan, kayak Anda berlalu lintas ya jangan lupa pakai helm, bawa punya SIM. Itu aja kembali lagi. Jangan sesudah itu tiba-tiba wah begitu udah selesai apa namanya pemilu, saya rakyat situ polisi, polisi ini aparat pemerintah, padahal presidennya saya nggak dukung dia nih, saya nggak mau nurut sama dia, ya nggak bisa begitu. Ya polisi itu kan menegakkan hukum. Nah, kita rakyat kembali lagi perannya sebagai rakyat. Itu saja kalau menyadari konstitusinya. Dan saya kebetulan karena ngajar hukum, jadi pesan saya sama mahasiswa itu, karena mahasiswa fakultas hukum pun banyak loh yang nggak paham konstitusinya dulu, lupa belajar, mau belajar teorinya Hans Kelsen segala macam, tapi ketika ditanya kamu tahu nggak bedanya calon presiden itu warga negara Indonesia sama calon presiden itu adalah orang Indonesia asli, kenapa berubah? Apa perubahan itu maknanya? Nggak paham, kenapa nggak baca? Makanya saya selalu memberi semua mahasiswa saya buku tentang risalah rapat BPUPKI dan PPKI. Karena itu menceritakan kenapa pasal 37 pasal Undang-Undang Dasar itu dibuat. Isinya debatnya kayak apa. Ya, kenapa kita negara kesatuan bukan negara federal misalnya. Jadi banyak debat yang diperdebatkan sekarang itu sebetulnya udah selesai di situ. Kenapa bukan negara Islam? Betul. Kenapa jadi NKRI? Lo sekarang masih mendebatkan ya sah-sah saja sih kalau untuk debat akademis ya. Tapi kalau kita bicara mau menerapkan, kayaknya sudah ketinggalan 72 tahun karena para ulama zaman dahulu pun sudah menebarkan itu. Dan kita nggak bertendensi kita lebih
lebih baik daripada para pendahulu kita. Paling tidak dalam sisi filosofis ya. Kalau dalam sisi teknologi mungkin kita lebih baik dari mereka. Tapi lagi dari sisi filosofis masih berat lah kalau kita bersaing sama orang-orang zaman dulu. Ya kayak tentara. Jenderal sekarang disuruh bilang, Pak, bagaimana filosofisnya Anda dengan Jenderal Sudirman? Pasti semua nunduk kan gitu. Walaupun yang sekarang jenderalnya bintang 4 misalnya. Pasti enggak lah. Jenderal Sudirman itu panglima kami yang kami patuhi sampai sekarang. Filosofinya masih kami pegang. Karena tidak banyak orang-orang yang berpikir sampai selevel itu di dunia ini di masing-masing negara ya. Setiap negara juga pasti mengalami dulu dia melihat pendahulunya itu pasti jauh lebih hebat secara filosofis. Karena memang mereka punya kedalaman berpikir yang berbeda. Kalau kita kan banyak distraction-nya kan. Mau pikir filosofis gimana sebenarnya? Sayangnya ada film bagus. Sayang ini ada game bagus, jadi distraction-nya banyak. Kalau orang dulu kan betul-betul berpikir filosofis tuh karena ya waktunya mereka dedikasikan untuk memikirkan hal-hal yang sangat besar. Kalau saya pikir itu, jadi buat generasi muda, saran saya pertama sih itu aja, baca dulu deh Undang-Undang Dasar 45 yang saya nggak mau bilang asli, nanti dibilangnya yang 2002 nggak asli. Yang awal dengan yang amandemen. Lalu kenapa berubah? Masing-masing landasan filosofis setiap pasal itu pelajari. Di situ baru kita bisa menjadi warga negara yang baik. Sehingga pertarungan politik kayak apapun ya kita senyum-senyum aja ngelihatnya. Maksudnya dalam arti gini, oh mereka sedang ke arah sini nggak apa-apa sepanjang nggak lewat garis tadi koridor konstitusinya. Ya, tidak bermaksud mengubah negara ini menjadi negara komunis misalnya, atau negara apalagi sekuler tertentu gitu, atau negara agama tertentu, ya itu berarti udah keluar dari konstitusi yang ada. Oke. Gitu Kang. Ya, thank you Kang Jaka. Wah, banyak sekali dapat insight ya. Saya lihat mindfulness, energi, vibrasi, frekuensi, soal bernegara ya. Gimana caranya kita useful sebagai warga negara, adik-adik ya, anak-anak kita ke depan, kita bisa bersatu lebih baik ya. Semangatnya sama menuju Indonesia maju, kira-kira seperti itu. Nah, pemirsa, teman-teman yang menyaksikan channel ini, jika teman-teman setuju dan mendapat insight dari channel ini, bantu support channel ini agar terus bisa konsisten berkarya. Jadi Kang Jaka, thank you. Nanti mungkin kalau sequel ini banyak komennya, mungkin kita akan bahas sequel yang lain, barangkali seperti itu ya. Caranya mudah, tekan subscribe, nyalakan loncengnya. Dukungan teman-teman sangat membantu agar kita bisa sama-sama belajar hidup dengan lebih baik dan bermakna. Soal mindfulness, soal kesadaran murni, soal aksi pay it forward ya, kita getok tularkan. Mungkin kita nggak usah menunggu sempurna untuk bisa berbuat baik. Ini salah satu contoh ya. Mudah-mudahan di bulan yang baik ini ya, teman-teman mendapat insight, dan ke Kang Jaka saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat ya selama pandemi gelombang ketiga ini. Pengalaman di flu Spanyol kan paling berbahaya konon ya. Betul. Bisa melewatin ini dan baik sampai bisa lewat sampai menyaksikan ke depan menyongsong Indonesia maju. Demikian. Terima kasih. Terima kasih semuanya. La da dee.